Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari penelitian kami. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji dan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Umrah khususnya karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian ini. Penelitian dengan skema penelitian dosen pemula tahun 2025 dengan judul penelitian perancangan sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan wilayah pesisir dan aktivitas nelayan di Pulau Bintan dengan tim peneliti Fortia Mafira, Marisa Pertiwi dari Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Indah Kartika dan Nida Mardia Ramdhani dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami, itu kita tahu bahwasanya wilayah pesisir merupakan kawasan yang memang strategis untuk keberlanjutan sumber daya alam dan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Nah, di sini kami memilih Pulau Bintan, di mana Pulau Bintan memiliki ekosistem laut penting, contohnya seperti habitat bentik dan juga mangrove. Nah, habitat mangrove dan bentik itu berperan besar dalam mendukung ketersediaan sumber daya ikan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah informasi spasial terkait ekosistem laut dan aktivitas nelayan belum dimanfaatkan secara optimal dan pastinya belum terintegrasi. Nah, di sini kami mengusulkan teknologi WebGIS ataupun sistem informasi geografis berbasis web yang memang memungkinkan penyajian data spasial secara interaktif, dinamis, dan mudah diakses. Nah, untuk itu diperlukan platform yang memang terpadu untuk menyatukan data ekosistem laut dan aktivitas nelayan. Nah, dengan tujuan nantinya akses informasi yang baik tentunya akan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, transparan, dan pastinya berbasiskan bukti. Tujuan penelitian kami yang pertama, mengidentifikasi keterkaitan antara habitat bentik dan daerah penangkapan ikan nelayan, lalu juga merancang dan mengembangkan WebGIS, lalu juga menyediakan visualisasi spasial yang interaktif untuk data hasil tangkapan ikan, mengintegrasikan ataupun meningkatkan integrasi dan aksesibilitas informasi spasial bagi stakeholder, dan juga mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian kami ini menghadirkan kebaruan melalui integrasi data habitat bentik, ekosistem mangrove, dan penangkapan ikan nelayan dalam satu platform WebGIS yang memang interaktif dan mudah diakses. Nah, pendekatan ini tidak hanya akan menyajikan informasi spasial secara terpadu, tetapi juga akan menganalisis keterkaitan antara kondisi ekosistem laut dengan lokasi penangkapan ikan, yang memang itu sesuatu yang belum banyak dilakukan di Pulau Bintan ataupun pada konteks lokal. Nah, selain itu, penelitian ini juga akan mengubah data hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya bersifat statis menjadi visualisasi yang spasial yang memang dinamis. Tentunya dia akan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti, memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan, serta menyediakan sarana edukasi bagi masyarakat pesisir. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, nah di sini lokasi penelitian terlebih dahulu kami milih Desa Pegudang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Lalu juga waktu penelitian ini kami laksanakan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2025. Namun pada saat survei lokasi khususnya Desa Pegudang ini kami lakukan pada bulan September 2025. Untuk pendekatannya di sini deskripsi kualitatif dan pengembangan sistem kami menggunakan metode waterfall. Nah, tahapannya di sini yang pertama, identifikasi masalah dan literatur, lalu pengumpulan data habitat bentik, mangrove, dan aktivitas nelayan, lalu juga kami melakukan pengolahan GIS dan melakukan perancangan sistem WebGIS, dan terakhir kami mengimplementasikan WebGIS berdasarkan pengumpulan data tadi, yaitu habitat bentik, mangrove, dan aktivitas penangkapan ikan. Dan lalu juga kami menguji coba sistem yang telah dibuat. Nah, hasil penelitian yang kami dapatkan pertama melalui survei pada Desa Pegudang. Di sini kami mendapatkan habitat bentik yang memiliki total area lebih kurang itu 891,61 hektare, di mana yang paling dominan adalah lamun. Totalnya ada 53,5%. Dan di sini adanya indikasi degradasi karang. Nah, degradasi karang itu
proses penurunan kualitas ataupun kerusakan ekosistem terumbu karang. Nah, biasanya disebabkan memang faktor alami, bisa gelombang kuat, penyakit karang, ataupun aktivitas manusia. Nah, berdasarkan hasil survei, kami dapatkan bahwasanya pada kelas habitat bentik sendiri itu ada karang mati dengan alga, lamun, pasir dengan karang hidup, dengan kelas bentiknya 16,553 hektare dan seterusnya, dengan totalnya adalah 89,161 hektare. Lalu vegetasi mangrove total areanya adalah 61,86 hektare, di mana memang didominasi oleh vegetasi padat sebanyak 59,2%. Bisa dilihat pada poin ini. Selanjutnya ada aktivitas perikanan tangkap. Nah, pada data aktivitas ini kami memperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan langsung terhadap 20 nelayan aktif di wilayah pesisir Desa Pegudang, Bintan, di mana di sini kami mendapatkan hasilnya alat tangkap yang digunakan, yang dominan digunakan adalah kelong dan bubu. Lalu hasil tangkapan itu bisa sampai 1 sampai 100 kg per trip, dan pola lokasi tangkap mengikuti area lamun dan mangrove rapat. Nah, berdasarkan tahapan yang ada, implementasi yang sudah kami selesaikan itu, kami menghasilkan sebuah sistem informasi geografis yang memang sudah bisa diakses secara publik, dengan linknya adalah sitanjakpesisir.com. Nah, ini adalah tampilan dari sistem informasi geografis yang telah kami rancang. Di sini menampilkan informasi beranda, cuaca, peta, dan kontak. Lalu kita bisa menjelajahinya. Nah, di sini kami menyediakan semacam cuaca, perkiraan cuaca khususnya di Desa Pegudang. Di sini kami sumber datanya dari BMKG. Nah, ini adalah peta lokasi potensi ikan ataupun peta interaktif. Di sini kita bisa memilih tahunnya. Kebetulan di sini tahun 2025. Semua bulan ini 12 bulan bisa kita lihat. Namun data yang baru terisi adalah data di bulan September. Nah, karena memang penelitian ini baru dilakukan bulan September. Ini juga kita bisa memfilter data apa yang akan kita tampilkan. Contohnya habitat bentik. Nah, ini adalah sebaran habitat bentik yang ada di Desa Pegudang khususnya. Lalu juga mangrove. Mangrove ini adalah sebaran mangrove di Desa Pegudang, dan di sini kita juga bisa memilih kita mau melihat yang mana, apakah vegetasi jarang dengan warna merah ya, vegetasi jarang, ataupun vegetasi padat, ataupun vegetasi sedang, atau bahkan semuanya. Lalu yang terakhir, kita juga bisa melihat titik tangkapan ikan. Nah, ini adalah titik tangkapan ikan yang memang kami dapat berdasarkan wawancara dengan 20 nelayan yang ada di Desa Pegudang. Nah, pada titik tangkapan ikan ini kita juga bisa melihat informasinya. Pada titik ini contoh jenisnya adalah ketam, renjang, kerang buluh, dan alat yang digunakan adalah bubu, dan jumlahnya 5-20 kg, dan seterusnya. Tuh, ini jadi ini adalah filter ataupun data-data berdasarkan hasil survei lapangan kami pada Desa Pegudang. Lalu juga di sini ada semacam komentar. Nah, ini adalah halaman yang memang dikhususkan untuk admin, di mana admin di sini bisa mengelola datanya. Nah, di sini misalkan admin ingin menginput data terbaru, misalkan di bulan Desember, nah bisa dilakukan di halaman ini. Di sini tersedia dashboard, lalu data JIS yang memang data-data yang kita perlukan untuk menginputnya, sehingga nantinya akan tampil langsung di halaman Sitanja ini. Kebetulan penelitian ini baru dilakukan bulan September, jadi data yang bisa disediakan itu di bulan September. Namun pada WebGIS ini bisa untuk mengelola data di bulan apa saja, Oktober, November, Desember, tergantung data ataupun hasil survei yang kita lakukan pada daerah-daerah tertentu. Lalu ini adalah data JIS yang memang untuk input data bisa lakukan di sini, file dari GeoJSON yang bisa diinputkan. Jadi itulah hasil dari sistem informasi geografis kami yang sudah kami kembangkan, di mana di sini merupakan platform digital yang bisa mengintegrasikan ataupun menyajikan data ekosistem pesisir mulai dari sebaran mangrove, habitat betik hingga lokasi penangkapan ikan berbasis data dan teknologi.
Berdasarkan penelitian kami, dapat diambil kesimpulan bahwasannya penelitian ini berhasil mengintegrasikan informasi ekosistem pesisir Pulau Bintan meliputi habitat bentik, ekosistem mangrove, serta lokasi penangkapan ikan ke dalam sebuah platform web GIS yang memang interaktif dan mudah diakses. Nah, melalui sistem ini, keterkaitan antara sebaran habitat bentik dan tangkapan ikan nelayan dapat terlihat lebih jelas, dan juga visualisasi spasial yang dihasilkan memberikan gambaran yang memang komprehensif mengenai kondisi ekosistem laut sekaligus aktivitas perikanan, sehingga nantinya dapat meningkatkan ketersediaan dan keterpaduan data bagi stakeholder. Dengan demikian, WebGIS ini mampu menjadi sarana pendukung keputusan dalam pengelolaan wilayah pesisir serta mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis bukti. Sekian yang dapat kami paparkan terkait hasil penelitian kami. Juga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.